Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Masyo, masih di segmen baca buku bareng Masyo. Dan kali ini saya akan membacakan dua kisah yang saya rasa cukup menarik. Ini dengan judul Nyaris Bunuh Diri di buku Ajaan Brahm. Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, seri kedua. Nyaris bunuh diri. Saya baru ingat peristiwa di Bank West Tower berbulan-bulan lalu. Ada orang yang melompat bunuh diri karena tragedi besar dalam hidup mereka. Nah, kisah ini pun serupa. Ada seorang pelukis dan karena kecelakaan motor, dokter harus mengamputasi lengan kanannya, lengan yang ia pakai untuk melukis. Akibatnya, ia tidak bisa melakukan hal yang paling ia cintai di dunia. Segera setelah ia keluar dari rumah sakit, ia memanjat gedung tinggi, berdiri di pinggir puncak gedung itu. Ketika hendak melompat, ia melihat ada orang berjalan di bawah. Pria tanpa lengan sama sekali, sedang menari di teras depan gedung itu. Ia ternganga melihat pemandangan yang tak disangka-sangka itu. Ia berpikir, "Ya Tuhan, aku baru kehilangan satu lengan saja. Sedangkan ada orang yang tanpa lengan sama sekali, ia menari penuh sukacita. Apaan sih yang kulakukan sampai ingin bunuh diri segala?" Akhirnya ia membatalkan niatnya, memutuskan untuk tetap hidup. Namun ia ingin tahu rahasia orang yang tak punya lengan ini. Bagaimana ia masih bisa menari-nari sebegitu bahagianya. Lalu ia turun hingga ke teras, berhasil menyusul pria itu. Pak, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Saya baru kehilangan lengan dan hampir saja bunuh diri. Anda selamatkan saya ketika saya melihat Anda tak punya lengan menari gembira di jalan. Kok Anda bisa begitu? Beritahu saya." Pria tanpa lengan itu berkata, "Pak, saya tidak menari gembira. Saya cuma ingin menggaruk pantat saya." Dan kisah kedua dengan judul Nasruddin dan Kuda Sultan. Nasruddin dan Kuda Sultan. Suatu ketika, Nasruddin, seorang bijak yang hidup pada masa kekuasaan Sultan, mengucapkan sesuatu yang salah. Pada zaman itu, kita bisa dijebloskan ke penjara gara-gara salah omong. Namun orang ini berhasil lolos selama bertahun-tahun. Ia kini mengucapkan sesuatu yang dianggap bidah. Dan jika kita telah mengatakan begitu banyak hal yang mengawur, kita pasti akan mendapat musuh. Musuh-musuh Nasruddin memanfaatkan situasi itu dan menyeretnya ke pengadilan. Tidak ada jalan lolos. Ia dinyatakan bersalah. Sultan berkata, "Dengar, aku sebenarnya sangat suka padamu. Kamu ini lucu dan mengasihkan. Kamu menghiburku, sangat bijak. Tapi hukum tetap hukum. Tak ada pilihan lain, aku harus memberimu hukuman mati." Nasruddin berkata, "Sayang sekali, padahal hamba baru saja hendak mengajari kuda paduka agar bisa menyanyi." Ini benar-benar aneh. Sultan penasaran. "Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi?" "Ya, tapi hamba butuh sedikit waktu. Tidak bisa dalam semalam saja," jelas Nasruddin. Sultan sepakat. "Baiklah, aku akan menunda eksekusimu selama 12 bulan. Ajari kudaku menyanyi, jika berhasil kamu kubebaskan. Tapi jika gagal, kamu langsung kuhukum mati." "Terima kasih banyak Paduka," jawab Nasruddin. Ketika Nasruddin meninggalkan gedung pengadilan, salah satu sahabat Nasruddin berkata, "Wow, sungguh mengagumkan. Aku tak pernah tahu ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi." Nasruddin menjawab, "Kamu benar. Tentu tak ada yang bisa." Temannya tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang begitu ke Sultan?" "Yang penting, aku dapat ekstra waktu untuk hidup. Dia bisa saja kalah perang atau mati dalam 6 bulan ke depan. Aku bisa saja mati dalam 9 bulan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan?" Itulah kisah kecil yang menggelitik mengenai menyikapi ketidakpastian masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan, jangan khawatirkan masa depan.
Semoga kisah-kisah ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.